Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HSP Academy, ketemu lagi kita dalam knowledge sharing dari HSP Academy. Kali ini saya akan berbagi tentang atau kita akan berdiskusi tentang human performance in safety atau dalam bahasa Indonesianya adalah kinerja manusia di dalam keselamatan kerja. Ya. Bahasanya cukup panjang, namun nanti akan kita bagi menjadi dua seksi. Sesi pertama kita akan bahas tentang human performance, 5 prinsip human performance. Kemudian nanti di sisi kedua kita akan belajar atau membahas tentang human error. Referensinya nanti Anda bisa lihat ya di buku atau handbook, Human Performance Improvement Handbook yang dikeluarkan DOE standar. Ada 2 volume, volume 1 tentang konsep dan prinsip, dan volume 2 tentang Human Performance Tools for Individual Work Teams and Management. Dan ini menjadi acuan terutama sekali industri-industri pembangkit nuklir di Amerika karena tentu saja industri pembangkit nuklir, listrik nuklir itu adalah industri yang berisiko tinggi. Maka mereka menerapkan human performance tools dalam sistem kerja mereka. Apa itu human performance? Human performance atau kinerja manusia adalah cara orang berpikir dan melakukan tentang pekerjaan mereka. Human performance atau kinerja manusia adalah perilaku dan hasil atau gabungan perilaku dan hasil. Dalam rumusan ini kita bisa lihat kinerja manusia sama dengan perilaku atau tindakan-tindakan dilakukan dan hasil dari tindakan tersebut. Perilaku adalah apa yang orang lakukan dan katakan, sebuah sarana untuk mencapai tujuan selama tugas yang melibatkan upaya manual. Perilaku adalah tindakan yang dapat diamati, yang dapat dilihat dan didengar. Apa itu human performance? Performance atau kinerja berkonotasi hasil yang terukur, yang seringkali menjadi acuan dalam penilaian dalam suatu pekerjaan. Hasilnya bisa baik, bisa buruk, adalah hasil dari suatu perilaku, proses mental, dan upaya fisik untuk melakukan suatu tugas. Dalam industri, adalah serangkaian hasil yang dimanifestasikan sebagai kesehatan dan kesejahteraan pekerja di lingkungan dan pembangkit listrik yang aman, andal, dan efisien. Kinerja tanpa kejadian atau kecelakaan adalah suatu yang diinginkan dan hanya bisa dicapai dengan cara mengurangi kesalahan manusia atau yang kita kenal dengan human error. Ya. Apa itu human performance? Kinerja manusia adalah filosofi operasi yang mengakui bahwa orang-orang membuat kesalahan. Ya, tidak ada orang yang bebas dari kesalahan. Ini mengidentifikasikan penyebab kesalahan manusia dan menyediakan alat khusus untuk membantu menghilangkan kesalahan tersebut yang kemudian dikembangkan menjadi human performance tools atau alat untuk kinerja manusia tadi. Kinerja manusia memberdayakan pekerja untuk memberikan kontribusi yang sama terhadap keselamatan dan keunggulan operasi dari suatu perusahaan. Apa manfaatnya human performance dan bagaimana human performance dapat membantu? Alat ini bisa menjadikan alat dan teknik ya untuk meminimalkan kesalahan dan mencegah bahaya di tempat kerja. Membantu memfokuskan pendekatan mental kita untuk melakukan pekerjaan yang aman. Lebih banyak pemikiran dan tindakan yang disengaja, kesadaran lebih baik tentang potensi, konsekuensi, dan risiko, peningkatan pengenalan situasi, kemungkinan kesalahan, dan jebakan kesalahan. Dan juga memungkinkan kita untuk menyelesaikan dengan benar pertama kali, ya, melakukan pekerjaan yang berkualitas dengan aman, yang menghasilkan hasil yang andal tepat waktu. Kejadian. Ya, apa itu kejadian? Adalah suatu kejadian adalah suatu perubahan yang tidak diinginkan atau menyimpang dari suatu yang sudah direncanakan dalam struktur pabrik, apakah sistem atau komponen atau dalam kondisi manusia atau organisasi, baik itu kesehatan, perilaku, kontrol administratif, lingkungan dan sebagainya yang melebihi kriteria yang sudah ditetapkan secara signifikan. Ya, jadi artinya terjadi suatu penyimpangan. Dan kejadian biasanya disebabkan atau dipicu oleh tindakan manusia. Umumnya tindakan manusia menyebabkan kejadian itu salah. Namun tindakan itu bisa saja diarahkan oleh prosedur atau bisa juga jalan pintas untuk menyelesaikan pekerjaan, yaitu berupa pelanggaran. Kalau kita lihat dari satu gambaran ini, ya suatu kejadian yang dimulai oleh suatu tindakan pekerja ya initiating action yang dilakukan oleh pekerja yang bisa menimbulkan suatu kesalahan atau penyimpangan dalam pekerjaan, itu sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kejadian tadi atau interaksi antara manusia dengan apa? Dengan error perkusor, dengan bahaya laten organisasi atau kelemahan di organisasi, dan juga dengan adanya kelemahan di dalam sistem pertahanan atau pelindung, ya pelindung dari suatu atau pengendali suatu bahaya di risiko di tempat kerja. Ketika dia berinteraksi dengan manusia dan di sana ada kondisi-kondisi ini, maka kejadian itu bisa terjadi atau
penyimpangan itu bisa terjadi. Initiating action tadi, tindakan awal adalah tindakan oleh individu apakah benar, salah atau pelanggaran yang hasilnya menghasilkan kejadian yang tidak diinginkan. Bisa jadi di awalnya benar, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh faktor yang tadi. Ada error perkusor, ada latent filer, kemudian juga ada kelemahan di dalam atau cacat dalam sistem pengendalian bahaya kita. Kemudian kesalahan aktif adalah kesalahan yang langsung dapat diamati hasil yang tidak diinginkan dalam suatu proses pekerjaan. Mayoritas memulai tindakan adalah kesalahan aktif. Oleh karena itu, pendekatan strategis untuk mencegah kejadian adalah antisipasi dan pencegahan kecelakaan aktif di mana orang menyentuh suatu peralatan yang berisiko atau mengoperasikan suatu peralatan yang berisiko. Cacat pertahanan atau pelindung. Ya, cacat pelindung dalam suatu situasi yang tepat dapat menghambat kemampuan tindakan bertahan atau melindungi peralatan pabrik atau orang dari bahaya atau gagal mencegah terjadinya kesalahan. Ya, kesalahan aktif tadi. Pertahanan melakukan hal berikut misalnya melindungi dari bahaya seperti radiasi, misalnya bahaya radiasi, pengendalian bahaya radiasi, pengendalian bahaya kimia, bahaya panas, bahaya mesin berputar, ataupun juga pengendalian terhadap perilaku-perilaku manusia yang melakukan pekerjaan mencegah terjadinya perilaku-perilaku yang tidak diinginkan atau yang kita sebut dengan unsafe action, ya. Dan kemudian juga mengurangi konsekuensi dari bahaya, misalnya mengurangi safety margin reaktor misalnya, mengurangi kemungkinan cedera pribadi, mengurangi kerusakan peralatan, biaya dan sebagainya. Error perkusor. Perkusor adalah perkusor kesalahan adalah kondisi yang tidak menguntungkan di lokasi kerja yang meningkatkan probabilitas kesalahan pada saat tindakan tertentu. Yaitu suatu situasi yang memungkinkan kesalahan. Situasi yang memungkinkan kesalahan biasanya ada ketika tuntutan tugas dan lingkungan melebihi kemampuan individu atau keterbatasan manusia. Situasi yang memungkinkan kesalahan juga dikenal sebagai perangkap kesalahan. Ada beberapa jenis prekursor, nanti akan kita bahas jenis-jenis prekursor ini di sesi human error nanti, ya. Kemudian ada 5 prinsip kinerja manusia. Ya, 5 prinsip human performance. Yang pertama adalah orang-orang bisa salah dan membuat kesalahan bahkan yang terbaik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perilaku individu dipengaruhi oleh proses dan nilai organisasi. Yang ketiga, situasi kesalahan atau kemungkinan kesalahan dapat diprediksi dan dikelola. Yang keempat, insiden operasional dan pribadi dapat dihindari dengan memahami kesalahan dan belajar darinya. Dan yang kelima, tanggapan kepemimpinan terhadap kegagalan penting, ya, sangat penting, atau bagaimana seorang pimpinan bereaksi terhadap suatu kejadian tadi. Nah, 5 prinsip tersebut menjadi landasan yang kokoh mengenai cara karyawan melatih dan dilatih, ya, dilatih dan dilatih dalam lingkungan pekerjaan sehari-hari. Ya, tujuannya tentu saja adalah untuk menghilangkan kesalahan aktif tadi, atau penghapusan kesalahan aktif. Dan 5 prinsip ini juga merancang struktur organisasi yang diandalkan oleh karyawan untuk mengelola bisnis, membuat produk dan beroperasi dengan aman. Artinya adalah 5 prinsip ini juga bisa tentu saja nanti juga bisa mengurangi atau menghapus kesalahan laten. Dan untuk mencapai zero accident seperti yang tergambar dalam formula ini, ya, ada 2 yang harus dilakukan tadi. Pertama adalah reducing error, ya, frekuensi di sini mengurangi frekuensi kesalahan yang nanti mengurangi active error dengan menggunakan tools human performance tools, kemudian sasarnya adalah individu. Dan kemudian managing defenses, ya, mengurangi keparahan latent condition, ya, yang ada di dalam organisasi yang sasarnya adalah organisasi. Ketika kedua-duanya dilakukan, maka zero event atau zero kejadian itu bisa dicapai. Prinsip pertama, kinerja manusia tadi. Orang-orang bisa salah dan membuat kesalahan, bahkan yang terbaik. Walaupun dia pekerja terbaik, kinerjanya bagus, orang berpengalaman, ya, atau pendidikannya tinggi, tetap bisa melakukan kesalahan. Ini prinsip pertama. Tidak ada orang yang bisa bebas dari kesalahan. Apa itu kesalahan? Kesalahan adalah penyimpangan yang tidak disengaja dari standar perilaku yang diharapkan. Ya, penyimpangan disengaja adalah pelanggaran. Ini yang disebut dengan kesalahan. Kesalahan manusia, 2/3 dari semua kecelakaan di insiden penerbangan disebabkan oleh faktor kesalahan manusia, human error. 92% kecelakaan mobil di Amerika Serikat, ya, disebabkan 10 juta per tahun oleh berdasarkan Biro Sensus Amerika Serikat, disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Dan 44.000 sampai 98.000 kematian di rumah sakit disebabkan oleh kesalahan manusia. Kita lihat dari gambar ini menunjukkan 80% kejadian disebabkan oleh event tadi, ya, kejadian atau sesuatu yang tidak diinginkan tadi disebabkan oleh faktor human improvement atau human error oleh manusia, dan 20% oleh peralatan. Dari human error 80% disebabkan oleh
organization weaknesses atau kelemahan atau latent failure yang ada di organisasi, dan 30% oleh individu, ya, individual mistakes, ya. Nanti kita lihat lebih detail apa itu yang disebut dengan human error. Dan fakta mengenai human error tadi sudah dijelaskan juga nih, salah satu berita, ya, eh, apa namanya, menyebutkan bahwa tahun 99 studi memperkirakan, ya, 45.000 sampai 95.000 orang meninggal di rumah sakit, ya, atau di pelayanan medis disebabkan oleh human error, ya, disebabkan oleh human error. Dan juga berita tentang terjadinya apa namanya, down atau matinya Facebook, WhatsApp, dan Instagram beberapa tahun yang lalu, ya, itu disebabkan oleh human error. Ya, jadi secanggih apapun teknologinya tetap bisa terjadi kegagalan disebabkan oleh faktor human error. Prinsip kedua kinerja manusia adalah perilaku individu dipengaruhi oleh proses dan nilai organisasi. Ya. Seorang pakar di bidang ketiga menyatakan tempat kerja dan organisasi lebih mudah dikelola daripada pikiran pekerja individu. Ya. Anda tidak dapat mengubah kondisi manusia, tapi Anda dapat mengubah kondisi di mana orang bekerja. Jadi kalau kita ingin mengubah perilaku di tempat kerja, kalau langsung merubah perilaku pekerja kepada pekerja itu lebih sulit dibandingkan dengan kita melakukan intervensi pada lingkungan kerjanya. Artinya kita merubah lingkungan kerjanya sehingga perilakunya berubah. Ya, ini yang menjadi salah satu teori juga dalam mengembangkan behavior based safety atau apa namanya, perilaku berbasis K3, ya. Lapisan pertahanan. Kalau kita lihat, ya, lapisan pertahanan atau defenses yang disebut tadi adalah lapisan yang, nah, juga lapisan, ada banyak lapisan pelindung, ya. Banyak lapisan pelindung, dan juga dia beraneka ragam. Ya, banyak jenis pelindung yang berbeda yang harus kita buat. Dan juga setiap pelindung itu sifatnya independen, terpisah. Sehingga apa, ketika satu gagal bisa dihambat oleh pelapisan berikutnya. Gagal lagi dihambat oleh lapisan berikutnya. Nah, ketika di semua lapisan pelindung tadi terjadi kelemahan, maka terjadilah yang disebut dengan kegagalan tadi atau event tadi. Ya, kita lihat dari gambar ini misalnya, contohnya suatu proses misalnya dari mulai desain alat, ya, dari mulai desain alat sudah ada safety pengamannya, ya, baik dari desain, kemudian alat-alat pengaman dan sebagainya sudah didesain sedemikian rupa. Kemudian juga dibuatkan prosedurnya, dikomunikasikan dengan baik, tertulis, ada checklist pengoperasian dan sebagainya. Bahkan juga pekerja di training, pertahanan berikutnya training untuk melakukan pekerjaan dengan aman, ya. Kemudian juga dilengkapi dengan berbagai peralatan pengaman, ya, pengaman untuk apa, mencegah terjadinya kejadian tersebut. Dengan lapisan pelindung ini, maka diharapkan tidak terjadi kejadian. Nah, namun demikian, setiap lapisan pelindung memungkinkan adanya yang disebut tadi adalah latent failure tadi, atau bahaya laten yang sifatnya tidak terlihat tetapi ada di dalam alat tersebut. Ya. Kemudian prinsip ketiga kinerja manusia adalah situasi kesalahan atau kemungkinan kesalahan dapat diprediksi dan dikelola. Ya, kemungkinan terjadinya salah atau kemungkinan kesalahan itu dapat diprediksi dan kemudian dapat dikelola untuk mencegah supaya tidak terjadi. Kesalahan tidak dapat diprediksi, tetapi lingkungan di mana kesalahan mungkin terjadi bisa diprediksi. Jadi bagaimana caranya memprediksi kesalahan itu adalah dengan melihat lingkungan kerjanya. Ya, dengan melihat lingkungan kerja. Ingat teori piramida kecelakaan kerja yang dikembangkan oleh seorang pakar di bidang K3 yang sebenarnya yang dikenal dengan Pak Henrich, ya, yang mengembangkan piramid K3 bahwa kecelakaan itu teori probabilitas kecelakaan itu bertingkat, ya, mulai dari apa namanya, paling bawah itu adalah unsafe condition, ya, di mana makin banyak tindakan tidak aman dan tindakan kondisi tidak aman bisa menyebabkan terjadinya near miss, kemudian near miss bisa menyebabkan insiden bisa menyebabkan accident, dan seterusnya. Ya, ingat teorinya, mungkin Anda bisa lihat kembali bahasan saya di dasar-dasar K3. Kemudian kita harus mengembangkan kemampuan kita untuk memprediksi terjadi kesalahan tadi. Ya, salah satu caranya adalah tadi seperti ini, kita mempelajari human performance dan juga mempelajari penyebab-penyebab terjadinya kesalahan tadi, human error tadi, atau error perkursor. Jadi sehingga kita bisa mengerti apa yang akan terjadi menjadi peristiwa yang tidak diinginkan berikutnya di organisasi kita, di mana peristiwa tersebut akan berlangsung, bisa kita lihat dari lingkungan-lingkungan kerja yang ada di tempat kerja kita. Termasuk lingkungan kerja itu kan ada manusianya, ada peralatannya, ada metode kerjanya. Ya, itu bisa kita lihat di mana ada kelemahan-kelemahan yang terjadi, dan kita tahu di mana ada reperkusor, dan kita tahu ada latent failure tadi, sehingga kita bisa memprediksi terjadinya kesalahan di tempat kerja. Kemudian prinsip keempat kinerja manusia adalah
insiden baik itu operasional maupun pribadi dapat dihindari dengan memahami kesalahan dan belajar darinya. Ya, dari setiap kejadian yang terjadi insiden, apakah kecelakaan yang menimbulkan korban ataupun eksiden yang kecelakaan menimbulkan korban, eksiden ataupun tidak seperti insiden misalnya, maka bisa dijadikan pembelajaran. Dengan cara apa? Lakukan investigasi. Kita lakukan investigasi, kita analisis, kita belajar dari penyebab, kemudian kita cegah supaya tidak terulang kembali. Kita juga harus merubah cara pandang kita. Jadi cara pandang lama dengan berubah menjadi cara pandang baru. Pandang lama gimana? Human error adalah penyebab kecelakaan. Untuk menjelaskan kegagalan, penyidikan harus menemukan kegagalan sistem atau bagian dari sistem. Investigasi ini harus menemukan penilaian yang tidak akurat dan keputusan yang buruk. Artinya mengarah pada orang, pada manusia, pada pekerja. Dan cara pandang baru, kesalahan manusia adalah gejala saja, symptoms. Ya, bukan menjadi penyebab, bukan menjadi akar penyebab, tetapi merupakan gejala dari suatu kegagalan sistem yang lebih dalam. Ya, maka perlu dipelajari lebih jauh sehingga kita tidak berhenti hanya pada kesalahan manusia, tapi harus menggali sampai pada sistem ya yang ada di tempat kerja kita sehingga kita menemukan apa yang menjadi akar penyebab suatu kejadian tersebut. Prinsip kelima dari kinerja manusia adalah tanggapan kepemimpinan terhadap kegagalan penting. Ya, bagaimana reaksi dari seorang pimpinan di lapangan ataupun di manajemen terhadap suatu kejadian. Ini akan bisa menjadi merubah persepsi atau menunjukkan persepsi yang salah juga dari pekerja. Apa yang harus dilakukan? Misalnya contoh, 8 pertanyaan yang harus ditanyakan seorang supervisor atau manajer ketika suatu kejadian atau suatu kecelakaan terjadi di tempat kerja. Pertama, misalkan menanyakan apakah orang-orang baik saja. Artinya kita menunjukkan concern kita bahwa keselamatan mereka adalah yang utama buat kita. Apakah fasilitas tersebut aman dan stabil ya untuk menghindari efek domino dan sebagainya. Cara ceritakan padaku apa yang terjadi. Kita minta apa yang terjadi, bukan mencari siapa yang salah, tapi adalah apa yang terjadi untuk menganalisis penyebab kejadian. Apa yang bisa terjadi, faktor apa yang melatar belakang peristiwa, apa yang bekerja dengan baik, apa yang gagal, di mana lagi masalah yang bisa terjadi, apa yang harus kita ketahui dan seterusnya. Artinya kita berusaha mencari penyebab-penyebab dari suatu peristiwa kegagalan atau peristiwa kecelakaan kerja. Bukan mengarah pada siapa yang salah atau mencari atau menyalahkan pekerja. Ya. Dan kemudian juga disiplin dan akuntabilitas ya juga perlu ya. Apakah kegiatan pembelajaran dilakukan sebelum tindakan disiplin misalnya, ya jangan langsung menghukum tapi memang sudah ada prosesnya. Kemudian apakah tindakan disiplin dianggap konsisten dengan praktik masa lalu, apakah praktik masa lalu sudah tepat atau tidak. Kemudian apakah tindakan disiplin biasanya dikeluarkan berdasarkan perilaku ini ya. Bahkan jika tidak ada insiden misalnya, apakah aktivitas kerja melewati prosedur normal tanpa dokumen penyelesaian yang disetujui, apakah situasinya kompleks, membutuhkan adaptasi, apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang disengaja. Tentu saja ini perlu dikaji lebih detail, lebih dalam sehingga kita dapat memberikan respon yang baik, yang bijaksana sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk bagi pekerja yang justru nanti bisa menyebabkan kinerja mereka makin buruk. Ya, kinerja mereka makin buruk atau kita memberikan solusi yang tidak tepat pada kejadian yang sudah ada. Ya, tujuan investigasi seharusnya adalah untuk mencegah terulangnya kembali, bukan mencari orang untuk disalahkan. Ini kan konsep yang harus dipegang di investigasi kecelakaan. Ya. Investigasi harus benar-benar berjudul peristiwa pembelajaran. Peristiwa untuk meningkatkan kinerja kita. Peristiwa untuk memperbaiki sistem. Ya, bukan untuk menyalahkan, ya, bukan untuk menghukum. Ya, jadi itu harus kita ubah cara pandang seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kinerja itu bisa meningkat, akar masalah akan muncul ke permukaan dan kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Kemudian juga organisasi yang sukses melakukan hal dengan baik. Pertama, terus-menerus berlaku pada kegagalan berikutnya, melihat potensi kegagalan yang bisa terjadi lagi. Kemudian juga merespon dengan sengaja terhadap kejadian yang sebenarnya. Kemudian bekerja keras untuk mengurangi komplikasi operasional, artinya membantu pekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah di lapangan, terutama sekali berkaitan dengan proses-proses yang kompleks. Ya. Tanggapi dengan serius informasi awal, walaupun sekecil apapun informasi yang disampaikan oleh pekerja kepada atasan, tanggapi dengan serius. Ya, tanggapi bisa jadi itu adalah penting dan bisa jadi itu adalah suatu trigger untuk bisa menimbulkan suatu kecelakaan yang lebih besar. Kemudian pendekatan strategi kerja manusia tadi sudah dijelaskan dari rumus yang digambarkan tadi ada 2, yaitu RE plus MD di sini, sehingga kita bisa mengurangi
apa namanya zero event, zero kejadian, yaitu dengan dua cara. Pertama, kurangi frekuensi kejadian dengan cara mengantisipasi, mencegah dan menangkap kesalahan aktif di lokasi kerja. Dan kedua, meminimalkan keparahan peristiwa dengan mengidentifikasi dan menghilangkan kelemahan laten yang menghambat efektivitas pertahanan terhadap kesalahan aktif dan konsekuensinya. Kemudian reducing error. Bagaimana kita mengurangi RE tadi? Melakukan RE tadi itu mengurangi kesalahan tadi. Ya, karena ini sangat penting karena kesalahan fokusnya adalah pada pekerjaan. Jadi karena pekerjaan itu bisa menimbulkan kegagalan bagi mengandung potensi kegagalan ketika tidak dilakukan dengan baik. Ada 3 fase pelaksanaan pekerjaan yang harus menjadi perhatian kita dalam mengurangi error. Pertama adalah dalam persiapan pekerjaan, kedua dalam pelaksanaan pekerjaan, dan ketiga umpan balik pekerjaan. Dalam persiapan ada beberapa faktor yang harus kita lihat, meliputi apa saja? Perencanaan misalnya, merencanakan dengan baik, identifikasi potensi bahaya yang harus dikendalikan, kemudian termasuk langkah-langkah yang kritis dan sebagainya, kemudian juga survei ke lapangan, walk down, lihat ke lapangan, identifikasi potensi potensial di lokasi kerja, jangan hanya di ruang meeting saja sebagai pimpinan misalnya. Dan penugasan tugas juga memberikan tugas yang tepat pada orang yang tepat. Orang yang memang kompeten di bidangnya, orang yang memang bertanggung jawab untuk tugas tersebut, memiliki kompetensi yang cukup. Dan juga pengarahan sebelum pekerja, briefing. Itu juga penting dalam persiapan. Kemudian berikutnya pelaksanaan pekerjaan juga meliputi apa? Melakukan pekerjaan dengan perasaan tidak menggampangkan, menjaga kesadaran situasi, dan juga menggunakan human performance tools, tindakan yang penting, menghindari pekerjaan yang tidak aman atau praktek berisiko. Nanti kita pada sesi berikutnya kita akan bahas ada 20 human performance tools yang bisa digunakan untuk menghindari kesalahan ini atau mengurangi baik itu kesalahan di dalam apa namanya active error maupun di dalam organisasi, dan didukung dengan pengawasan yang berkualitas dan kerjasama. Kemudian umpan balik juga penting. Ya, pada saat pekerjaan sudah selesai, kita minta pelaporan, menyampaikan informasi tentang kualitas pekerjaan, tidak hanya kualitas hasil, tapi juga kita bisa minta laporan atau melaporkan terkait dengan potensi-potensi bahaya yang terjadi atau near miss yang terjadi atau kesalahan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan. Ya, dan juga pengamatan perilaku yang kemudian kita evaluasi pada saat kita melakukan feedback nanti setelah pelaporan atau umpan balik tadi. Kemudian managing defense artinya pertahanan terhadap kesalahan manusia melibatkan 4 garis pertahanan utama, kontrol semua untuk meningkatkan ketahanan terhadap kesalahan manusia dan kejadian. Ya, umumnya kita menggunakan ada beberapa strategi yang bisa dilakukan, misalnya dengan engineering control, misalnya administrative control, cultural control, dan oversight control. Ya, ini yang bisa kita lakukan untuk managing defense karena ini berkaitan dengan apa? Dengan organisasi. Ya, engineering control adalah pengendalian secara teknis terhadap semua peralatan yang ada dengan membuat sistem pengendali teknis, kemudian administrative control mengendalikan semua potensi bahaya dengan administratif seperti prosedur misalnya, training misalnya, inspeksi misalnya, checklist dan seterusnya. Dan cultural control budaya kerja yang baik dan juga pengawasan di lapangan. Ya. Ini yang bisa kita lakukan dalam mengelola human performance, dan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang human error. Ya, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini hanya untuk menjelaskan tentang apa itu human performance, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat HSP Academy bisa memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan kinerja manusia di dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Dan pada sesi berikutnya kita akan bahas human error dan banyak topik lagi yang menarik yang akan kita bahas terkait dengan human performance ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini bermanfaat. Jika Anda tertarik untuk mendalami dengan mengikuti training HSP, silakan hubungi HSP Academy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.